Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan diberikan rahmat untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai knowledge area berikutnya, yaitu scope management knowledge atau manajemen cakupan proyek atau manajemen batasan proyek atau scope proyek. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, batasan proyek itu lingkup proyek. Artinya pekerjaan apa saja yang akan kita kerjakan selama proyek itu berlangsung, ya. Artinya proyek tidak boleh keluar dari skop atau pekerjaan yang telah ditentukan. Manajemen cakupan proyek atau lingkup proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Jadi di sini disebutkan bahwa proyek itu terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan. Nah, pekerjaan itu mulai dari yang secara umum maupun secara detail. Jadi yang diperlukan, yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Dan hanya pekerjaan yang penting saja. Contoh pekerjaan penting misalkan membuat jadwal. Nah, dalam membuat jadwal itu apa saja pekerjaannya didetailkan lagi. Itu yang ada di manajemen cakupan proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek ini ada 5. Yang pertama, kumpulan persyaratan. Yang kedua, ketetapan cakupan. Yang ketiga, membuat WBS atau Work Breakdown Structure. Yang keempat, verifikasi cakupan. Dan yang kelima, kontrol cakupan. Proses dalam manajemen cakupan proyek ini ada 5. Yang pertama, kumpulan persyaratan. Yang kedua, ketetapan cakupan. Yang ketiga, membuat Work Breakdown Structure. Yang keempat, verifikasi cakupan. Dan yang kelima, kontrol cakupan. Yang masuk ke proses yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Jadi pada tahap ini tim proyek mendokumentasikan apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder, ya, dan juga dibutuhkan penjelasan untuk menentukan sasaran proyek. Sasaran proyeknya apa? Yaitu agar proyek itu berhasil. Kesuksesan proyek secara langsung. Oke, saya ulangi. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Jadi, apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder itu harus di-manage sebaik mungkin agar nanti hasil dari proyek itu sesuai dengan harapan dari stakeholder. Nah, persyaratan-persyaratan dari manajemen scope ini meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder yang lain yang didokumentasikan dan yang pasti terukur.
baik itu berupa barang atau jasa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa stakeholder ini adalah orang yang memiliki pengaruh terhadap proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi harapan-harapan dan kebutuhan dari stakeholder ini merupakan persyaratan dari proyek. Step yang kedua atau langkah yang kedua dalam manajemen scope ini yaitu ketetapan cakupan. Penetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Misalkan risiko-risiko yang ada didetailkan. Agar apa? Agar nanti ada solusi apabila risiko itu benar-benar terjadi. Asumsi-asumsi dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Batasan-batasan proyek berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama proyek itu berlangsung. Jadi pekerjaan yang di luar proyek itu tidak boleh dilakukan. Risiko-risiko tambahan apabila ada. Nah, dan batasan-batasan ditambahkan sebagaimana diperlukan. Nah, itu semua dirinci ya, dikembangkan. Itu termasuk dalam step yang kedua yaitu ketetapan cakupan. Langkah yang ketiga yaitu membuat WBS. WBS adalah kepanjangan dari Work Breakdown Structure. Nah, WBS ini adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarki deliverable oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan. Dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Jadi WBS ini adalah pekerjaan yang didetailkan. Contohnya tadi misalkan ada pekerjaan membuat jadwal. Ya, detail dari membuat jadwal ini apa saja? Misalkan membuat struktur organisasi, membentuk tim proyek dan lain sebagainya. Nanti WBS ini akan saya bahas di video selanjutnya. Step yang keempat atau langkah yang keempat yaitu verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverables. Artinya hasil dari proyek itu disusun. Jadi diverifikasi apa saja hasil dari proyek. Setelah itu direview dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa si sponsor atau si pelanggan ini dilayani dengan baik, dengan puas, dan juga penerimaan formal dari deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Langkah yang kelima yaitu kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Jadi list dari deliverables itu dipantau. Apakah sudah dikerjakan ataukah belum dikerjakan ataukah sedang dikerjakan.
Nah, mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta atau tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Nah, biasanya di tengah jalan itu ada perubahan yang diminta oleh sponsor atau klien. Nah, di kontrol cakupan ini atau step yang kelima ini juga mengontrol perubahan yang diminta tadi oleh sponsor atau oleh klien. Tadi sudah saya bahas sedikit mengenai WBS. WBS adalah kepanjangan dari Work Breakdown Structure. Kalau di Indonesia kan berarti struktur pekerjaan mendetail. Nah, WBS merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Nah, manfaat penyusunan WBS ini adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Jadi dengan hanya melihat WBS ini, si anggota proyek atau si stakeholder itu paham bahwa pekerjaannya ini mulai dari pekerjaan ini sampai dengan pekerjaan ini, ya. Manfaat yang kedua yaitu dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan terlihat lebih detail itu, maka akan terlihat juga risiko apa yang bakal terjadi selama proyek itu berlangsung. Terus bisa memudahkan membuat jadwal dan membantu penyusunan anggaran biaya proyek, karena biasanya dalam anggaran biaya proyek itu ada dibuat per item pekerjaan. Nah, ini contoh WBS dalam proyek pengembangan sistem informasi. Ini hanya contoh ya. Ini judulnya atau sistem apa yang dibuat, terus di bawahnya ini ada step by stepnya atau langkah-langkahnya secara umum saja. Di sini contohnya ada desain fase, ada programming fase, dan testing fase. Nah, setiap fase atau setiap step ini didetailkan lagi. Di sini contohnya ada first design fase dan second design fase. Nah, didetailkan lagi. First design fasenya ada start milestone, ada design task 1. Untuk second design fasenya detail pekerjaannya ada design task 2, design task 3, design task 4, dan end design milestone. Nah, step berikutnya atau langkah berikutnya yaitu programming fase. Nah, di dalam pekerjaan programming fase ini didetailkan lagi. Ada 3 item, ada program task 1, program task 2, dan end program milestone. Nah, langkah selanjutnya yaitu testing fase. Di dalam pekerjaan testing fase ini didetailkan lagi. Test task 1, test task 2, task 3, dan end milestone. Jadi di dalam WBS ini saya tekankan lagi bahwa hanya pekerjaan yang didetailkan, tidak ada orang dan tidak ada yang lainnya, ya, hanya pekerjaan. Dan ini step by stepnya ini berurutan, mulai dari desain fase, programming fase, dan testing fase. Nah, ini sudah dibuat ke dalam WBS Chat Pro, ya. Ini sudah lengkap, ada jamnya, ada nominal budgetnya per item, urutan pekerjaannya sudah terlihat, ya. Di sini 1.1,
1.2, 1.3, ini 1.1, 1.1.1. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, next video saya akan menjelaskan cara membuat WBS Chat Pro lalu di convert ke Microsoft Project. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.